Oke, welcome back di Kenneth Sancho Channel. Apa kabar semuanya? Kali ini gue mau bikin konten tentang headset microphone. Nah, headset microphone. Sebelum itu kita bumper dulu ya. Oke? Oke, tadi kita udah bumper di depan. Nah, gue mau review headset microphone. Yang gue pakai ini headsetnya merek DBE. Ini lebih buat monitoring gue editing segala macam. Dan suaranya ini enak juga. Nah, cuman gue kesal. Tadi gue kesal karena barang ini baru gue terima hari ini. Gue terima hari ini dari pengiriman dari luar kota. Inilah barangnya, HLC 660M. Behringer ya, Behringer HLC 660M. Kenapa gue kesal? Kardusnya hancur. Kardusnya hancur, coy. Penyok, terus udah penyok. Kalau dibilang dari pengiriman sih gue nggak bisa maklumin juga ya, karena pas gue buka ini udah gue udah dikasihnya yang robek dari orangnya. Robek terus udah kayak gini, ya kan, udah kayak gini, udah robek, udah kayak gini. Dan lebih parahnya lagi, dia bubble wrapnya tipis. Ini toko parah banget ya. Terus udah gitu dia ngeselotip tuh di sini, terus ini ditekuk gitu kan, diselotip sama dia. Set ya nggak gitu ya caranya ya, cara ininya cara wrapping ya gitu kan. Nah cuman ya udahlah, gue pikirkan lagi kasih bintang berapa itu toko. Gue udah buka ini barangnya, ini kardusnya doang tadi ya. Tadi gue ngecek dulu saking gue keselnya. Gue cek dulu barangnya. Ini dia barangnya. Nah, di dalam isinya itu cuman hanya ada kayak manual book aja sih gitu loh. Tapi gue heran kok nggak dapet ininya ya, nggak dapet apa sih namanya, garansi ya, gitu kan? Aneh sih. Tapi kita singkirkan dulu aja nih kardusnya. Gue lihat ini kardus kesel banget, penyok kemana-mana. Jadi kan gue mau bikin review seperti biasa, jadi gak enak ngeliatnya bonyok begini. Gue singkirkan dulu. Nah, ini alatnya. Kenapa gue beli ini? Karena dia modelnya dua colokan, ke XLR dan tipenya ke 3,5. Nah, 3,5-nya dia ini adalah 3,5, dapat juga 6,5-nya, jadi bisa diputar gitu. Jadi bisa diputar kayak gitu, dapat 6,5 yang garisnya 2, 6,5 yang garisnya 2. Tadi gue udah coba testing dulu ya seperti biasa. Di barangnya bisa langsung masuk ke mixer apapun lah yang tipenya XLR ya. Ini dari segi build quality-nya ya, build quality-nya sih menurut gue sih oke-oke aja ya. Behringer ini harganya di harga 580.000. Kenapa gue beli ini? Karena gue pengen punya yang bisa monitoring, terus juga bisa ada ininya, mikrofonnya. Nah, ini bahannya plastik semua, ini besi nih ya, besi. Cuman anehnya ini gue nggak suka nih yang kayak gini nih sebenarnya nih, kabel yang mencuat begini ke sini, mencuat ke sini. Ini rentan putus sih gitu kan ya. Ini udah tinggi nih. Nah, cuman gue ngeri aja sih rentan putus sih gitu. Nah, headbandnya empuk banget sih, khasnya Behringer ya. Terus ininya, earphone-nya khas Behringer juga. Dia cuman bisa sampai tiltnya segini doang, tiltnya. Terus dia ini baru lihat nih, dia kayak ada ininya nih kayak gini, jadi kayak semacam kancing ya gitu, kayak kancing gitu. Tapi enak nih. Pas gue coba di di kuping, ini agak padat ya gitu kan, agak padat. Not bad lah.
sorry, motor lewat. Ini gue lagi review siang-siang. Biasanya kan tumben ya, gue siang-siang review. Gue biasanya reviewnya malam-malam ini, jadi gue banyak. Nanti kalau mohon maaf kalau ada motor lewat, ada motor ini, nanti gue edit lagi. Kalau misalkan motornya masih bisa, suara motornya bisingnya hilang, ya bagus lah ya. Sorry nih kalau ada suara-suara masuk dari tetangga gue di luar, lagi pada ngumpul di depan. Nah, balik lagi. Ini dia tekuknya begini. Kalau dari suaranya sih, tadi sih gue lihat oke lah ya. Nanti kita coba di video berikutnya ya. Gue pasang dulu. Sampai ketemu di video berikut. Nah, ini gue udah coba nih ya. Loh, ini gue tampilin lagi kardus yang bonyok ini dari toko yang gue beli. Jadi ini suara yang dihasilkan dari Behringer HLC 660M dengan dipasangkan di sound card M Audio M Track Duo. Nah, ini yang suaranya. Jadi kalian dengerin suara ini, video ini dengan memakai earphone ya. Kalau di ini posisinya di angka volumenya di angka 8 ya. Antara angka 8 sampai 8,5. Ini yang gue dengar suaranya AC masuk banget. Tapi kalau misalkan gue di angka 12, maksudnya angka 12 di tengah-tengah ya. Di angka 12 suaranya kecil, suara itunya AC-nya masuknya kecil, tapi suara gue juga kecil. Nah, kalian bisa bedakan aja sih. Tapi yang gue dengar di suara ini sih bagus ya. Jadi dengan posisi gue begini, dengan jarak cuma berapa senti di mulut ya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ini gue jauhin ya, ini suaranya segini. Nih posisinya jauh nih ya, gitu kan. Kalian bisa bedakan suaranya dengan begini bagaimana, gitu kan. Nah, ini bisa ditekuk begini, ya kan. Kalau misalnya bisa tekuk begini atau enggak ya, tekuk bawah lah. Ini fleksibel sih ya, fleksibel banget. Nah, gitu gue balikin lagi ke sini, ke dekat mulut gue. Nah, ini mikrofon gue beli untuk sekali gue pengen ini ya, gak usah pakai mikrofon yang biasa terus segala macam. Jadi langsung gini aja ngobrol segala macam. Gue kan ada konten podcast gue. Terus gue juga pengen sekali nge-review dengan tanpa harus ada keribetan mikrofon sebelah sini, mikrofon dari bawah, apapun itulah ya, gitu kan. Gue lagi mencoba ini. Nah, sebenarnya kalau dari sebentar nih gue kasih lihat ya. Mata gue maaf deh kalau udah tua nih mata gue nih. Sebenarnya sih size-nya dia ini 7,6 kali 4,5 kali 10,4. Ya kan size-nya nih. Size-nya ini lebih ke, sebentar. Gue cek dulu di dalam sini deh. Kita lihat ya. Nah, suaranya ini driver unit 53 mm. Nah, impedance 150 ohm. Sensitivity-nya 96 dB plus 3 dB kurang lebih ya. Frekuensinya 20 Hz sampai kHz. 20 Hz sampai 20 kHz. Plugnya 3,5 mm stereo, 6,3 mm gold plated adapter. Kabelnya 3 mili spiral cable with 3,5 M stereo jack and XLR. Jadi dia kan yang tadi gue lihat udah ada 2 ya. Jadi ini modelnya begini nih, spiral gini nih, panjang nih, lumayan nih, enak banget ya, panjang banget, udah kayak kabel telepon zaman dulu ya, spiral begini. Jadi dia ujungnya ada 2, XLR, tipe XLR dan tipe 3,5 mili. Nah, dapat adapternya yang 6,5 mili. Adapternya 6,5 mili yang kayak, gue kasih lihat, gue punya contoh. Ya kan, punya contoh. Nah, adapter kayak gini kan. Ini adapter kayak gini. Ini punya gue sendiri nih, bukan bawaan dari Behringer-nya. Nah, seperti ini. Tapi cuman dia harus yang dua garis, karena dia bawaannya 2 garis. Sama juga halnya yang
sebentar, yang sama halnya yang gue punya yang DBE gue. Nah ini dia 2 nih, gitu kan, 2 bisa colok langsung ke ini. Ini gue belum gue review juga nih, gitu kan. Ini gue udah pemakaian udah setahun. Nanti gue juga mau review. Gue belum sempat review karena ada satu lagi yang mau review, maksudnya yang ini ya, gue mau review. Ini kan DBE juga. Gue tuh sebenarnya pecinta DBE karena dia harganya murah, kualitasnya tuh nggak abal-abal, gitu loh. Jadi the best lah kualitasnya DBE. Aduh, ribet ya. Ini yang gue mau review. Sebentar ya, agak ribet cuy. Maaf ya kalau misalkan videonya agak berisik atau apapun itu ya. Jadi studio gue itu di ruang tamu. Jadi gue mohon maaf kalau misalkan agak ribet. Nah, ini DBE DJ200, ini DBE DJ80 kalau nggak salah ya. Dia dapat, nanti gue mau review ini DBE ini DJ80 sama DBE 200. Nah yang gue lagi pakai ini, yang gue konten sekarang ini adalah Behringer HLC 660M. Nah ini kalau Behringer tuh ini mah bawaannya gue ini kan yang huruf U ini ya. Sorry, jadi dia ada kalau yang DBE 80 DJ80 ini dia dapat 2. Nanti sini gue terangin deh nanti di konten berikutnya ya. Ini 2 barang ini juga udah bagus. Harganya menyerupai Behringer. Nah kalau ini lebih murah kalau yang DBE ini, karena dia buat headset gaming. Headset gaming juga bukan abal-abal kok. Yang ini gue pakai kemarin di bikin konten Xbox. Dilihat aja ya di cardnya gue, konten Xbox, review Xbox Series S. Kalian aja tonton, bagus kok kontennya. Ini juga dia tipe kenyal begini. Nah ini yang gue pakai yang Behringer ini suaranya sih enak ya, khas Behringer banget, supaya apa namanya, suaranya tuh kayak plain tapi enak didengar, tapi nggak padat sih, enggak. Terus dia apa namanya bagus, build quality-nya juga oke. Nih gue kasih lihat lagi build quality-nya ya. Yang tadi kalian udah lihat itu. Nah, cuman nggak enaknya ini adalah karena kuping gue gede ya. Kuping gue gede nih ya. Jadi dia ada kuping masih ngegantung di sini. Jadi seharusnya tuh yang modelnya gue beli itu, tapi nyaman sih. Ini kurang menutup kuping banget, jadi masih daun telinga gue tuh masih ada nih, di nongol dikit daun telinga. Nongol. Ini padahal gue udah padat banget nih. Tapi sih baru dengan pemakaian ini, dengan earcupnya ini, bahannya tuh beda banget ya. Bahannya tuh kulitnya ya Behringer sih udah lama ya di dunia peraudioan. Ini sampai saat ini sih belum merasain panas ya, belum ngerasain anget di kuping segala macem. Nanti mungkin bisa nanti gue tes di review konten game ya, yang gue pakai buat Xbox. Gue coba supaya main 30 menit, 45 menit atau sejam panas gak ya di kuping gitu kan. Tapi overall suaranya bagus nih. Kalau di spektrum OBS-nya gue ini gue di angka 8 ya, di angka 8 gainnya gue naikin deh di angka 9 ya. Di angka 9 ini gue naikin, dia jadi agak menyentuh spektrumnya yang warna merah, udah ke kuning dan merah gitu kan. Sudah ke situ. Jadi plain banget suaranya tapi enak didengar. Jadi memang ini untuk nge-podcast juga bisa, juga enak buat bikin review konten. Review konten-konten
interview segala macam kayak gitu bisa. Ini enak banget ini. Cuman sayangnya kupingnya ini kurang gede ear cup-nya. Terus ini agak genggamannya nggak terlalu bikin gua pusing ya. Kalau gua sebenarnya gua nggak terlalu suka pakai dengan headset kayak gini. Apalagi gua nggak jarang lah pakai headset, pakai earphone jarang. Ini enak sih. Maksudnya enak tapi nggak terlalu neken banget di pala sini nih, bagian sini nggak neken. Ini enak. Jadi seperti kalian lihat, bagus kualitasnya dan juga mereknya juga Behringer. Untuk ya kalau bisa dibilang untuk headphone ini untuk di atas pemula ya, untuk intermediate gitu loh. Untuk intermediate yang lebih di atasnya lagi. Kalau udah di atas intermediate, Behringer tuh macam-macam harganya, dapat ada 500-an, ada yang 1 juta juga ada, itu udah intermediate ke atas gitu kan. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau gue mencoba segala hal dari mikrofon head, dari mikrofon shotgun gitu kan. Ini ada di reviewnya juga gitu kan. Terus review mikrofon apa lagi. Terus gue baru pertama kali ke review headset. Nanti yang gue bilang tadi ada 2 dBe lagi yang mau gue review. Jangan khawatir nanti gue beberin semua tuh enak nggak sih gitu kan, dBe gitu. Kalau gue bilang dBe juga enak. Jangan khawatir, ini Behringer udah produk lama ya, produk dari zaman dulu sampai sekarang dia udah di dunia peraudian udah oke banget. Ini suara yang dihasilkan dari Behringer HLC 660M dengan aplikasinya untuk di perekaman aplikasinya untuk memakai OBS. Dan soundcardnya memakai M-Audio M-Track Duo ya, M-Audio M-Track Duo. Jadi ini suaranya dihasilkan ya, kalian dengar sendiri, kalian konklusi sendiri. Enak kan ya, perlu dibeli nggak sih? Gitu. Ini juga buat WFH juga enak, buat Zoom meeting juga udah enak. Menurut gue ya, karena gue nggak disponsorin. Oke. Sampai di sini dulu konten ini. Jangan lupa ya dibantu subscribe dan like supaya konten-konten gue makin banyak dan makin gue berkreasi. Share video ini ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan headset, mikrofon. Kalian ubah-ubah ke channel gue. Share juga nih video Behringer ini ke teman-teman kalian. Share aja. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Bye-bye.